Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari kelompok mahasiswa Universitas Nurul Jadid, pada kesempatan yang sangat berharga ini, kami akan menjelaskan sebuah materi penting dalam fikih munakahat, yakni mengenai aturan nikah dalam agama Islam. Sebelum kita masuk pada materi, perlu kami sampaikan bahwasanya video pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan di salah satu lembaga pendidikan. Pembuatan video ini juga membawa beberapa tujuan utama, di antaranya membantu meningkatkan pemahaman siswa maupun siswi terhadap materi fikih, khususnya pada bab pernikahan. Sebagai upaya untuk membantu guru dalam mengembangkan inovasi pembelajaran yang adaptif, yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, serta mampu menyiasati keterbatasan waktu yang dimiliki di kelas. Dan yang terakhir, yaitu untuk mendorong terciptanya proses pembelajaran yang jauh lebih menarik, variatif, dan mudah dipahami melalui pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi. Baik, langsung saja kita simak bersama pembahasan materi kali ini. Pertama, kita mulai dari pembahasan yang paling mendasar, yaitu mengenai pengertian nikah. Apa itu nikah? Secara bahasa atau lughatan, nikah berarti al-jam'u atau berkumpul, atau al-dhammu yang artinya menghimpun, dan juga sering dimaknai sebagai al-wat'u atau hubungan badan. Sedangkan secara istilah atau syar'an, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah atau tazwij. Jadi, secara bahasa, kata nikah memiliki beberapa makna, yakni diantaranya adalah al-jam'u yang berarti berkumpul dan al-dhammu yang artinya menghimpun. Selain itu, dalam konteks bahasa, nikah juga seringkali dimaknai dengan al-wat'u atau hubungan badan. Sementara itu, jika kita tinjau secara istilah atau syar'an, nikah didefinisikan sebagai suatu akad atau perjanjian suci yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan dengan menggunakan lafaz khusus, yaitu lafaz nikah atau tazwij, ataupun terjemahan yang sah dari kedua kata tersebut. Artinya, pernikahan bukan hanya sekedar hubungan biasa, tetapi merupakan sebuah akad yang sah menurut syariat yang menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi halal. Nah, dari penjelasan ini kita bisa memahami bahwasanya inti dari nikah dalam Islam itu adalah akad atau perjanjian yang kuat yang menghalalkan suatu hubungan serta membentuk kehidupan rumah tangga yang sah. Selanjutnya, hukum melihatnya seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Dalam proses menuju pernikahan, Islam mengatur batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Salah satunya adalah hukum melihat atau disebut dengan nazar. Ada beberapa aturan penting yang melandasi hal ini. Yang pertama, tidak boleh melihat perempuan lain jika tanpa hajat. Jadi hukum asal dari melihat ini adalah tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk melihat perempuan lain yang bukan mahramnya jika tidak ada hajat atau kepentingan yang dibenarkan oleh syariat. Selanjutnya diperbolehkan melihat perempuan yang berhubungan nasab. Jadi boleh hukumnya melihat perempuan lain apabila ada hubungan nasab atau kerabat yang jelas. Kemudian diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan perempuan yang akan dinikahi meskipun tidak mendapatkan izin. Jadi demi kemaslahatan sebuah pernikahan, seorang laki-laki itu diperbolehkan untuk melihat wajah dan kedua telapak tangan perempuan yang akan dinikahinya. Hal ini bahkan tetap diperbolehkan meskipun tanpa mendapatkan izin dari seorang perempuan tersebut terlebih dahulu, agar meyakinkan hati sang calon suami. Selanjutnya diperbolehkan melihat pada anggota yang diperlukan untuk mengobati, akan tetapi perlu kehadirannya mahram untuk menunggu. Artinya,
Boleh untuk melihat anggota tubuh tertentu jika dalam kondisi darurat seperti pengobatan medis, dan diperbolehkan untuk melihat anggota tubuh tertentu yang diperlukan untuk diobati. Namun, dalam proses ini wajib didampingi atau menunggu kehadiran mahram dari perempuan tersebut. Kemudian, boleh pula melihat untuk melaksanakan pekerjaan. Jadi, diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk melihat wanita lain demi pelaksanaan pekerjaan atau profesi yang menuntut hal tersebut. Selanjutnya, kita melangkah ke pilar utama pernikahan, yaitu rukun dan syarat nikah. Sebuah pernikahan secara hukum Islam dinyatakan sah apabila berhasil memenuhi rukun dan syarat tertentu yang telah digariskan oleh agama. Secara umum, syariat menetapkan bahwa syarat sahnya nikah meliputi adanya wali dari pihak perempuan serta 2 orang saksi yang adil. Namun, jika kita melihat dari kacamata mazhab fikih, terdapat sedikit perbedaan pandangan. Menurut ulama mazhab Hanifiyah, rukun nikah itu sangat sederhana, yaitu hanya terdiri dari ijab dan qabul saja. Berbeda halnya jika kita merujuk pada kitab Wa'ul Misbah karya ulama besar Nusantara, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau memaparkan bahwa rukun nikah itu mencakup 5 hal penting, yaitu adanya ijab qabul atau akad nikah, adanya pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali, serta dihadiri oleh 2 orang saksi. Di sisi lain, mazhab Malikiyah memiliki pandangan tersendiri dengan menambahkan mahar atau mas kawin sebagai salah satu rukun yang wajib ada di dalam pernikahan. Jadi, meskipun esensi pernikahan dalam Islam adalah kesepakatan yang sah, namun jumlah dan rincian rukunnya cukup bervariasi, mulai dari yang hanya menekankan pada proses akad, menambahkan kelengkapan subjek dan saksi, hingga mewajibkan adanya mahar. Agar beberapa rukun pernikahan tersebut menjadi sah, maka calon suami maupun calon istri harus memenuhi 4 kriteria utama, yaitu beragama Islam, memberikan persetujuan atau ridho, identitasnya jelas, serta tidak memiliki halangan secara syar'i. Jadi syarat pertama bagi seorang suami dan istri itu harus beragama Islam. Artinya, suatu pernikahan itu tidak akan sah jika salah satu atau kedua calon mempelai bukan merupakan seorang muslim. Dan yang kedua ialah memberikan persetujuan atau keridhaan. Artinya, pernikahan harus didasari oleh kesukarelaan kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan yang bertentangan dengan syariat. Kemudian yang ketiga, identitasnya jelas. Nah, kejelasan mengenai siapa calon suami dan calon istri merupakan hal mutlak agar tidak terjadi kekeliruan atau penipuan. Dan yang terakhir ialah tidak memiliki halangan secara syar'i. Maksudnya ialah kedua calon mempelai tidak sedang dalam keadaan dilarang menikah. Misal, seorang calon istri atau calon suami tidak memiliki hubungan mahram, tidak dalam masa iddah bagi perempuan, atau tidak sedang melakukan ihram. Selanjutnya, syarat menjadi wali nikah. Wali merupakan rukun yang sangat menentukan sah atau tidaknya pernikahan bagi seorang wanita. Untuk bisa bertindak sebagai wali nikah, seseorang harus memenuhi 5 syarat wajib, yaitu baligh, berakal, merdeka atau bukan budak, berjenis kelamin laki-laki, dan memiliki sifat adil sesuai dengan ketentuan agama. Selain wali, kehadiran saksi juga menjadi benteng keabsahan dari sebuah akad. Syarat-syarat untuk menjadi saksi dalam pernikahan meliputi baligh dan berakal, merdeka, jumlahnya minimal terdiri dari 2 orang laki-laki. Jadi pernikahan tidak sah jika hanya disaksikan oleh perempuan saja atau kurang dari 2 orang pria menurut mayoritas ulama. Kemudian bersifat adil dan tidak kalah penting,
ialah saksi harus paham akan maksud dari akad pernikahan yang sedang diucapkan, sehingga mereka bisa memberikan kesaksian yang valid atau kesaksian yang sesuai. Selanjutnya ada syarat sahnya ijab dan qabul. Proses inti dari seluruh rangkaian ini adalah ijab dan qabul. Agar ikatan suci ini sah, ada 5 syarat kalimat ijab qabul yang harus dipenuhi. Yang pertama, lafaz yang diucapkan harus bersifat pasti dan menggunakan kata-kata yang jelas yang menunjukkan terjadinya pernikahan. Yang kedua, lafaz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad, yang menandakan selesainya proses transaksional spiritual tersebut. Ketiga, kedua pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas. Jadi kedua belah pihak, baik itu wali yang mengijab qabulkan maupun calon suami yang mengkabulkan, harus sama-sama saling mendengar ucapan yang diucapkan dari masing-masing keduanya dengan jelas. Keempat, qabul tidak berbeda dengan ijab. Jadi isi dari qabul tidak boleh berbeda atau menyimpang dari apa yang disebutkan dalam ijab. Dan yang terakhir, tidak ada pemisah yang lama antara ijab dan qabul. Jadi tidak boleh ada pemisah berupa jeda waktu yang lama atau pembicaraan lain di antara ucapan ijab dari wali dan ucapan qabul dari calon suami. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi rangkaian pembahasan mendalam mengenai aturan pernikahan dalam syariat Islam. Mulai dari pengertian nikah, hukum melihatnya seorang laki-laki kepada seorang perempuan, hingga rukun dan syarat sahnya akad dalam pernikahan. Dari seluruh rangkaian materi ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya Islam memandang pernikahan bukan hanya sekedar ikatan komitmen biasa, melainkan sebuah ibadah yang sangat mulia, sebuah akad yang suci yang diatur dengan begitu detail demi menjaga kehormatan, keadilan, dan kemaslahatan hidup manusia. Kami berharap video pembelajaran ini tidak hanya membantu teman-teman sekalian dalam memahami materi fikih munakahat secara lebih mudah dan variatif, tetapi juga bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan pendidik dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi yang adaptif dan inovatif. Kami dari kelompok mahasiswa Universitas Nurul Jadid memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penyampaian materi kali ini. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan datangnya dari kami sebagai pembelajar. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang teman-teman luangkan untuk menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.